Diduga korsleting listrik keluar rumah di kawasan padat penduduk di Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama momen Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 174 kereta tambahan dengan total 1.308 perjalanan. Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi. Alhamdulillah ya. Pagi hari Kabar baik dong. Kamu apa kabar? Sehat juga. Kalau sehat dong, pastinya dong. Selalu sehat dan selalu semangat ya di hari dong. Senin yang cerah ini. Harus dong, karena mengawali pagi hari ini mengawali weekend. Maksud kami minggu pertama begitu ya. Betul. Di sini harus tetap semangat intinya. Iya, kayak kamu udah gak sabar weekend minggu depan nih. Iya, Apa kamu udah gak sabar gajian? Masih jet lag weekend kemarin Aku masih sebenarnya. jet lag, kayaknya baru kemarin hari Minggu, sekarang udah hari Senin lagi. Iya makanya, kamu udah sarapan belum pagi hari ini? Aku pagi ini belum. Waduh, harus sarapan. Ya nanti kita harus semangat makanya. sarapan ya abis ini ya, biar bisa berpikir lebih jernih lagi ya, biar kamu gak jet lag dari weekend Oh iya kemarin. benar-benar. Kamu nih pinky banget nih yang bagian bawah Iya nih. dong, ini kan warna kesukaan aku, Oh iya, pinky. iya, aku ingat. Kalau kamu hari ini temanya apa nih? Laki-laki bumi ya, cowok bumi ya? Laki-laki bumi, cowok bumi yang memberikan kehangatan dan juga rasa aman kepada setiap orang. Iya, kamu earth tone gitu ya. Bawaannya tuh enak gitu loh kalau ketemu sama aku Ya, begitu. jadi tenang dong pastinya ya. Dan pemirsa semoga tetap semangat juga ya untuk mengawali pagi Betul hari sekali ini. di hari Senin. Karena senang sekali kami berdua dapat kembali hadir di Indo Pagi Hari dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Pagi dari Sulawesi Selatan, di mana angin kencang menerjang sebuah desa di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya 2 rumah adat khas Toraja dan 2 rumah warga porak-poranda. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan 2 rumah adat khas Toraja yang digunakan warga sebagai lumbung padi. Akibatnya 2 rumah adat itu tidak dapat lagi digunakan. Warga terpaksa memungut dan memindahkan padi yang masih tersisa ke halaman rumah untuk disimpan. Sementara itu 2 rumah milik warga juga rusak parah akibat tertimpa pohon yang roboh tertiup angin. Aliran listrik pun ikut padam akibat pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara sejumlah rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo 4,5. Ya, warga pun merasakan guncangan yang cukup keras selama beberapa detik. Petugas Satpol PP dan Babinsa Koramil mendata kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Tegal Jumat malam kemarin. Akibat gempa berkekuatan magnitudo 4,5, sedikitnya 8 rumah di Kecamatan Salem, Kabupaten Tegal rusak ringan hingga sedang. Terutama di bagian dinding yang retak dan terbelah hingga plafon rumah yang ambrol. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 terjadi Jumat malam sekitar pukul 21. Berpusat di 34 km barat daya Kabupaten Tegal atau di sekitar Kabupaten Brebes. Gempa darat dengan kedalaman 10 km terasa cukup keras, terutama di Kecamatan Salem dan Bantar Kaung. Apa aja mungkin langsung panik saya, bangunin istri sama orang tua. Keluar langsung gitu? lari keluar. Buka pintu saya susah, tapi soalnya debunya juga lumayan banyak ya. Iya. Panik mungkin karena panik, kunci nggak kebuka di sini. Orang tua kayak orang bingung malah di dalam, saya teriak-teriak dari luar. Balik lagi saya ke dalam. Pasca gempa pertama, gempa susulan sudah terjadi 2 kali. Warga diimbau tetap waspada. Kerusakan akibat gempa masih terus didata. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di Aceh Singkil sejak 2 hari terakhir menyebabkan sungai di kabupaten itu kembali meluap. Ya, akibatnya belasan desa kembali terendam banjir.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil selama sepekan lalu secara perlahan surut, namun kini banjir kembali terjadi. Banjir susulan itu lantaran hujan deras yang mengguyur Aceh Singkil sejak 2 hari terakhir dan menyebabkan sungai meluap. Setidaknya terdapat belasan desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil mulai terendam kembali. Selain merendam permukiman warga, banjir juga terlihat mulai kembali merendam akses jalan provinsi dan akses jalan antar desa. Hingga saat ini belum ada data resmi dari BPBD Aceh Singkil terhadap dampak banjir susulan yang kembali terjadi. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik puluhan rumah di kawasan padat penduduk, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Korban histeris melihat rumah beserta isinya habis terbakar. Warga korban kebakaran ini menangis histeris mengetahui rumah beserta isinya ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada tengah malam melanda pemukiman padat di Jalan Sawah Belong, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Akibatnya 30 rumah kontrakan yang saling berdekatan ludes dilahap api. Api juga membakar sejumlah motor dan gerobak warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah. Penyebabnya hubungan arus pendek. Untuk sementara ini rumah yang terbakar 30 kakak, 30 kakak, 30 rumah petak. Pak, berarti ini satu lahan ini dipakai buat kontrakan berarti Pak ya? Iya, betul. Ini satu lahan ini diperuntukkan untuk bangunan kontrakan. Tak ada korban dalam peristiwa ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sementara itu di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor, Jawa Barat, 6 rumah kontrakan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan obat nyamuk yang dinyalakan salah satu penghuni kontrakan. Dalam hitungan menit, kobaran api menghanguskan 6 rumah kontrakan di Kampung Pangkalan Jaya, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada kemarin malam. Warga dan penghuni kontrakan panik berhamburan menyelamatkan diri. Namun hanya beberapa barang berharga yang berhasil diselamatkan lantaran kondekan api meluas dengan cepat. Upaya pemadaman dengan selang air tak membuahkan hasil. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar tiba di lokasi. Dugaan sementara api berasal dari percikan obat nyamuk yang dinyalakan salah satu penghuni kontrakan. Langsung gede apinya. Tadi Bapak pas kejadian ada di sini, Pak? Iya, pas lagi udah di dalam. Kedengar ada api langsung keluar, saya lari. Pas lihat, iya beneran apinya gede banget gitu. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Langsung ya rumah kontrakan semua. Ada berapa nih, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Sementara pemirsa, sebuah pabrik pembakaran arang ilegal di Kota Bekasi digerebek warga dan ditutup paksa oleh petugas. Keberadaan pabrik diduga ilegal dan memicu polusi yang mengakibatkan banyak warga terserang penyakit pernafasan. Arang BRT 3 RW 10 Arang Batam. Warga dan petugas gabungan Dinas Lingkungan Hidup, TNI dan Polri menggerebek sebuah pabrik pembakaran arang ilegal di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat petugas datang, beberapa pegawai tengah membakar batok kelapa untuk dijadikan arang, sementara asap tebal membumbung dan memicu polusi udara. Dalam penggerebekan ini, petugas juga menutup paksa pabrik dan memasang spanduk penyegelan. Penutupan paksa dilakukan atas keluhan warga soal polusi pabrik arang yang memicu penyakit pernafasan. Sebelumnya petugas sudah melayangkan teguran namun tak kunjung digubris. Kemudian kita lakukan upaya penutupan, kemarin sebelumnya sudah kita tegur dan yang bersangkutan berjanji. Hanya hari ini kita lakukan penutupan supaya tidak ada aktivitas lagi. Menurut petugas, keberadaan pabrik arang ini juga ilegal karena tidak memiliki izin dan persetujuan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video menampilkan seorang pemuda pengguna shuttle bus membuat gaduh penumpang lainnya saat berada di dalam bus. Yang lebih mengkhawatirkan pemirsa, pemuda tersebut meminta sang sopir agar menabrakkan bus ke kendaraan yang ada di depannya. WH
pria berusia 32 tahun, membuat gaduh di dalam sebuah shuttle bus bandara yang melaju menuju Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peristiwa terekam kamera penumpang dan viral di media sosial. Dalam rekaman video, WH berceloteh tanpa henti, bahkan meminta kepada sang sopir mempercepat laju kendaraan dan menabrakkan bus dengan kendaraan di depannya. WH juga memukul-mukul kaca bagian depan yang membuat penumpang lainnya resah. Tiba di Terminal 1, para penumpang juga dihadang WH untuk turun. Namun, para penumpang meminta tolong kepada petugas keamanan agar pemuda tersebut diamankan. Mengetahui insiden ini, Polresta Bandara Suta langsung mengamankan WH. Usai diselidiki, WH diketahui memiliki kondisi gangguan kejiwaan. Memiliki riwayat medis yang membutuhkan perawatan kejiwaan, sehingga dari informasi tersebut kita bersama dengan keluarga berkoordinasi untuk membawa saudara WH untuk dirawat. Petugas kepolisian masih mendalami kasus ini dan menunggu hasil rekam medis kejiwaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang imam musola dengan pisau. Ya, pelaku nekat melakukan aksinya lantaran diduga terganggu dengan pengeras suara musola. Sejumlah warga berupaya mengamankan seorang pemuda yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap seorang imam musala di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Insiden bermula saat korban yang merupakan imam musola Baitul Huda baru saja memimpin salat Isya. Korban yang beranjak keluar musola dengan menggunakan sepeda motornya tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda yang membawa pisau. Merasa hendak diserang, korban pun berupaya menangkis pisau yang dibawa oleh pemuda tersebut hingga membuat korban sempat terjatuh dan tertimpa sepeda motor. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran merasa terganggu dengan suara dari toa musola. Saya sih nggak kenal pelakunya itu. Emang sih masih anak muda, orangnya kelihatan sih baik ya, orang lihat dari wajah. Motifnya kalau dari desas-desus yang beredar di warga sini, dia itu kurang suka mendengar suara. Biasanya kan kalau di sini ada maghrib itu selalu baca rotib. Mungkin dia kurang suka mendengar suara speaker dari keluar. Guna kepentingan pemeriksaan pemuda tersebut dan korban langsung diamankan ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Kini status pemuda tersebut telah menjadi tersangka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pickup pengangkut rombongan kader partai terbalik di Jalan Provinsi Desa Curug, Karawang, Jawa Barat. Ya, dalam peristiwa ini 11 orang terluka. Inilah kondisi sesaat setelah pickup yang mengangkut rombongan kader partai terbalik di Jalan Provinsi Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Pickup yang membawa rombongan caleg PDI Perjuangan ini hendak menghadiri pertemuan dengan calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan di wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Warga yang melihat kejadian langsung membantu evakuasi para korban. 11 orang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini sama ini nggak kerasa pada kita yang diwakilkan teman saya itu. Oh, Bapak yang sempat yang membantuin itu. Iya. Apa tangannya? Iya. Berarti yang di sini 2 orang, Pak ya? 2 orang. Yang satu itu pedagang itu yang berarti sempat kesenggol gitu ya? Kayaknya. Terbaliknya pickup pangkut rombongan kader partai ini diduga terjadi karena mobil sempat oleng saat berada di jalan turunan dan menyenggol seorang pengendara. Namun kecelakaan telah ditangani unit laka lantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sementara 3 jenazah korban kecelakaan bus di Tol Cipali asal Magelang, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Ya, sementara itu polisi melakukan olah TKP dengan alat canggih untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Isak tangis mewarnai kedatangan 3 jenazah korban kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat.
Ketiganya yaitu Mahsudi Mujito 57 tahun, Yekti Nugrahanti 45 tahun, dan Adelia Francisa Saanisni 7 tahun tiba di rumah duka di Desa Salam, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Ketiganya masih keluarga kakek nenek dan cucunya. Ketiganya pergi hendak berlibur saat kecelakaan terjadi. Ketiga jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat Minggu. Sementara itu di lokasi kecelakaan, tepatnya di interchange kilometer 72 exit tol Cikopo, polisi melakukan olah TKP. Petugas mempergunakan alat 3 dimensi laser scanner untuk mengetahui kejadian sebenarnya penyebab kecelakaan. Alat digunakan di 20 titik sebelum ada sesudah bus mengalami kecelakaan. Dengan alat itu, polisi akan mendapatkan gambaran situasi dan kondisi terkini di sekitar lokasi saat kejadian secara detail. Dari hasil TKP, penyebab kecelakaan maut ini diketahui karena minimnya pengereman bus saat membelok bus dalam kecepatan tinggi dan masih menggunakan gigi 6. Mengambil gambar 3 dimensi dari seluruh kondisi jalan, di mana kecelakaan itu sebelum, pada saat, dan setelah kejadian kecelakaan. Dari gambar ini nanti kita akan buat sebuah sketch 3 dimensi terkait dengan jalan. Sebelumnya sedikitnya 12 orang tewas dalam kecelakaan maut di kilometer 73 tol Cipali exit tol Cikampek arah Jakarta. Bus Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor menabrak pembatas tol dan tampak melintang menutup badan jalan tol. Tampak pagar besi di pinggir tol patah dan bengkok. Bus ini mengangkut 18 penumpang. Belasan korban bersibah darah tergeletak di jalan. Petugas yang tiba segera evakuasi korban ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara polisi menetapkan sopir bus PO Handoyo sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, sang sopir dianggap lalai karena melaju di atas batas kecepatan maksimum. Sopir bus PO Handoyo RKT 28 tahun diperiksa intensif di ruang unit Laka Lantas Polres Purwakarta Sabtu malam. Usai pemeriksaan, supir asal Purworejo, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Purwakarta yang menewaskan 12 orang penumpang di lokasi kejadian dan 7 penumpang lainnya luka-luka. Laka Lantas bis Handoyo. Supir bus dinilai lalai melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan melaju di atas batas kecepatan maksimum. Sementara supir bus cadangan dan kondektur masih sebagai saksi. Dengan inisial RK bin OS ditetapkan sebagai tersangka. Itu berdasarkan petunjuk di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan ada kelalaian, ada unsur sengaja. Itu yang perlu kita dalami, nanti di tahap penyidikan. Kecelakaan maut terjadi Jumat sore lalu berawal saat bus jurusan Yogyakarta Bogor melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Kecelakaan terjadi saat bus akan keluar gerbang tol Cikopo untuk mencari penumpang. Bus hilang kendali, oleng, dan menabrak pembatas jalan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 18 tahun ditangkap polisi setelah mencuri 60 motor di wilayah Jakarta Timur. Ya, pelaku menjual motor curiannya seharga Rp1,5 juta ke seorang penadah di Karawang, Jawa Barat. Remaja 18 tahun ini diringkus polisi di Jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tersangka merupakan maling sepeda motor yang telah menggasak 60 motor warga. Daerah operandinya di wilayah Jakarta Timur dan Pusat. Tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan bermodal kunci T. Motor-motor curian tersebut kemudian dijual ke seorang penadah di wilayah Karawang, Jawa Barat seharga Rp1,5 juta per unit. Kalau hasil kami melakukan pemeriksaan di jajaran wilayah Jakarta Timur dan mungkin juga Jakarta Pusat sekitar 60 kali melakukan pencurian. Dalam waktu berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 tahun mungkin, setahunan lebih lah, hampir 2 tahun.
Izin Pak, berarti kalau 60 kali beraksi hanya sekali atau maksudnya hanya seorang diri atau ada kelompoknya Pak? Jadi menurut pengakuan tadi yang saya tanyakan, dia pemain solo karir ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Jadi kejadian... Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengunjungi Pasar Jati Asih di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Pagi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Refleksi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, Anies kembali mengingatkan soal kebinekaan bangsa untuk merekatkan persatuan Indonesia. To Mr. Anies Baswedan. Anies menghadiri acara yang digelar Badan Persatuan Antar Iman dan DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan suasana keteduhan Natal dirasakan dalam persatuan sebagai bangsa Indonesia. Anies menyebut di belahan dunia lain masih banyak bangsa yang lebih bineka dibandingkan Indonesia. Namun NKRI merupakan salah satu bangsa yang paling bineka. Yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain adalah persatuannya. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi nasional koperasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ya, di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemirsa, Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Pandansari. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS KUP di area lapangan Desa Cinangka, Kecamatan Bubur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Kehadiran mantan Danjen Kopassus ke lokasi ini sebagai Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD disambut mantan Menteri BUMN Rini Sumarno yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Koperasi MDS KUP. Setelah bernyanyi bersama warga, Prabowo disematkan rompi dan diberi kartu keanggotaan oleh Rini Sumarno sebagai Dewan Kehormatan Koperasi MDS KUP. Kerjasama membesarkan Mekar Digital Sejahtera bersama INKUD, kerjasamanya nanti untuk memberdayakan ekonomi yang paling lemah. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Pandansari, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta politisi PSI Grace Natali. Gibran membagikan buku kepada anak-anak dan berinteraksi dengan sejumlah pedagang. Para pedagang menyambut Gibran dengan antusias, menyampaikan harapan untuk melakukan perbaikan dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya nasib para pedagang. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengunjungi Pasar Jati Asih di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar berdialog dengan para pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok serta persaingan dengan e-commerce. Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye Pilpres 2024 dengan mengunjungi Pasar Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Calon presiden nomor urut 3 tersebut belusukan ke pasar didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar mendengar keluhan dari pedagang terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk cabai, telur, dan beras.
Selain itu, sebagian pedagang mengeluhkan iklim kompetisi dengan pedagang online atau e-commerce. Ya, saya kira mesti diatur ya, apapun namanya pedagang tradisional juga perlu dilindungi, namun demikian mereka juga harus kita edukasi agar mereka juga bisa menggunakan cara-cara berdagang online, karena mereka mesti mengikuti perkembangan zaman. Namun yang menarik dari kegiatan ini adalah peran koperasi. Koperasinya hidup, anggotanya bisa memanfaatkan koperasi, pinjamannya bisa lumayan besar, karena anggotanya 40 ribuan tadi itu, dan kemudian angsurannya lancar. Ganjar Pranowo menyapa warga Bekasi dan sekitarnya dalam kunjungan selama 2 hari terakhir. Setelah nelayan dan buruh, Ganjar menyerap aspirasi dengan menghadiri senam bersama, sarapan bareng, peresmian kantor perjuangan Laskar Ganjar Pranowo, turnamen basket 3-on-3 dan Mobile Legend Piala Ganjar Mahfud, serta silaturahmi ke Ponpes Sirojul Munir di Jati Asih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo juga melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur Munilan, Magelang, Jawa Tengah. Ya, Ganjar mengaku kangen dengan situasi dan masyarakat Jawa Tengah. Ganjar mengatakan Ponpes Darussalam Timur adalah ponpes yang mendukungnya selama 2 kali pilgub di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya belum sempat berkeliling ke wilayah itu. Ganjar mengaku kangen melihat situasi dan masyarakat Jawa Tengah. Momen silaturahmi dimanfaatkan Ganjar untuk berdialog kepada santri dan santriwati. Ya, saya lama tidak ke sini, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dan berjumpa dengan para kiai, para santri, Bu Nyai, karena beberapa waktu lalu setidaknya 2 kali pilgub mereka semua orang-orang yang mendukung saya. Jadi hari ini kami bersilaturahmi kembali, bisa bertemu, bisa bercerita, dan tentu ceritanya sekarang sejarah Jawa Tengah, sekarang kita bicara Indonesia lah, agar mereka semuanya juga siap. Capres Partai Perindo yang bernomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan penyaluran bantuan sosial kepada rakyat jika kelak terpilih menjadi presiden. Ya, ia menegaskan bansos yang disalurkan jangan diakui milik presiden karena pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Ya, bansos kan untuk rakyat, sudah dianggarkan begitu. Jadi bukan menjadi sekolah capres tadi ya? Ya enggak lah, yang pemerintah kan ya. Sementara itu calon wakil presiden Mahfud MD berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, salah satu agendanya adalah menghadiri acara wisuda ke-133 di Universitas Negeri Padang. Mahfud datang bersama rombongan dan juga turut didampingi Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Mahfud memberikan orasi ilmiah terhadap wisudawan dengan tema bela negara sebagai wujud patriotisme dalam merawat NKRI. Kemudian pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Siti Atiko mengunjungi Pondok Pesantren Rot Lotus Sadiyah di Sukorejo, Semarang, Jawa Tengah untuk bersilaturahmi. Kehadiran dari Siti Atiko ini disambut puluhan jamaah. Kehadiran dari Siti Atiko disambut langsung oleh pengasuh pesantren Kiai Said dan istrinya, Nyai Faiza. Atiko langsung dipeluk erat oleh Nyai Faiza begitu turun dari kendaraannya. Atiko kemudian menyalami ibu-ibu yang telah menunggu kehadirannya dan berfoto bersama. Atiko mengungkapkan Nyai Faiza adalah sahabat dekatnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Keduanya tampak hangat dan sesekali berpelukan sembari bercengkrama. Nyai Faiza pun mendoakan pasangan Ganjar dan juga Mahfud memenangkan kontestasi pemilu 2024 mendatang sehingga menjadi pemimpin negeri Indonesia. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko melakukan safari politik di Semarang, Jawa Tengah. Iya, mereka mengandeng emak-emak, keduanya ikut serta maraton 10K dan senam bersama. Hasto dan Atiko sempat mengikuti ajang maraton Semarang dan 10K dengan start dari Balai Kota Semarang. Atiko finish dengan waktu 1 jam 2 menit dan Hasto 1 jam 36 menit.
Mereka kemudian berlanjut ke Panti Marhaen atau kantor DPD PDIP Jateng di Semarang. Ratusan emak-emak sudah menunggu mereka untuk senam si Cita. Dalam acara ini juga diperkenalkan senam baru, yaitu senam Ganjar. Atiko mengapresiasi para emak-emak yang datang senam. Atiko juga berterima kasih karena banyaknya karya yang menunjukkan dukungan kepada suaminya. Bisa merapat dahulu ke bagian kaosnya nanti aja. Ini kreativitas dan inovasi dari teman-teman itu luar biasa sekali. Jadi lagu tentang Ganjar Mahfud itu banyak sekali, dan masing-masing komunitas itu punya kreasi masing-masing. Jadi ini menunjukkan bahwa para seniman itu sangat support, sangat antusias terhadap Ganjar Mahfud untuk pemilu 2024. Terima kasih semuanya. Sementara itu, sang putra Alam Ganjar memandang momentum Generasi Emas 2045 harus dioptimalkan dengan serius oleh berbagai pihak, terutama pemuda. Ya, Alam mengajak anak muda turut aktif menyambut Indonesia Emas 2045. Tokoh muda nasional seperti Alam Ganjar dan Zara Adisti kembali menghadiri forum diskusi pemuda dan politik. Diskusi santai yang diadakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cimahi ini membahas tentang optimalisasi peran pemuda yang sejauh ini dianggap sebagai pelengkap pesta demokrasi. Alam Ganjar yang juga anak dari Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 di pemilu 2024, mengatakan dalam memilih pemimpin yang harus dilihat adalah teliti dan cerdas. Kita menggait anak muda hanya sebagai pajangan dekoratif, ornamen. Padahal yang kita butuhkan dari anak muda itu adalah pemikirannya. Dan itu yang harusnya menjadi aspek utama, karena ya kembali lagi kita kalau mau menjemput bola Indonesia Emas 2045, ya itu yang harus kita cari adalah pemikiran-pemikirannya. Para pemuda didorong untuk memilih pemimpin secara rasional dan objektif dengan melihat dua aspek, yaitu track record dan programnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Muda, pemimpin, kreatif, dan kolaboratif ya. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir saat lagi, tetaplah di Sindo Pagi. Ya, kembali di Sindo Pagi pemirsa, tingginya animo masyarakat Jakarta yang ingin merayakan libur panjang Natal dan Tahun Baru keluar kota membuat tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mendekati hari H telah laku terjual sebanyak 283.000 tiket. Ya, mengantisipasi lonjakan penumpang selama momen Nataru, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 174 kereta tambahan dengan total 1.308 perjalanan. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin merayakan libur panjang Natalan dan Tahun Baru keluar kota, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.308 jadwal perjalanan kereta api dengan 174 kereta tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Perharinya rata-rata jadwal keberangkatan yang dioperasikan berjumlah 74 kereta api. Dari 739.588 tiket momen Nataru yang disediakan PT KAI Daop 1 untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, saat ini telah laku terjual sebanyak 283.000 tiket atau sebesar 39% dari jumlah keseluruhan. Tujuan yang paling banyak diminati para calon penumpang adalah sejumlah kota besar di Jawa Tengah, Bandung, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Untuk angkutan Nataru, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, kapasitas tempat duduk yang tersedia sekitar 41.589, sedangkan yang terjual 24.868, persentase sekitar 60%. PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk pemesanan tiket agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta.
Dari Jakarta, Daniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, selain kereta api, transportasi seperti pesawat juga mengalami peningkatan penumpang. Ya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pemirsa, kenaikan angka penumpang dipengaruhi oleh keberangkatan wisatawan atau pemudik awal. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati oleh wisatawan domestik yang hendak berlibur ke sejumlah daerah. Selain pelajar, calon penumpang juga didominasi keluarga yang hendak mudik di awal untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman mereka. Saya ambil lebih awal karena tiketnya lebih murah. Kalau misalnya semakin, apalagi akhir tahun, tiket itu biasanya lebih naiknya lebih tinggi. Jadi saya memilih untuk ambil lebih awal karena harganya. Pemudik memilih berangkat di awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan agar tidak kehabisan tiket perjalanan. Puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada Jumat 22 Desember dan Jumat 29 Desember 2023. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa menjelang perayaan Natal, perajin hiasan Natal ini kebanjiran pesanan. Salah satunya perajin ukir Perjamuan Kudus dan patung rohani di Jepara, Jawa Tengah. Ya, mereka bahkan kewalahan lantaran banyak pesanan yang harus terkirim sebelum Hari Raya Natal tiba. Berbagai karya seni rohani terbajang rapi di sebuah showroom perajin di kawasan sentra patung Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. Ukiran relief Perjamuan Kudus, mimbar altar, patung Yesus, Bunda Maria, hingga salib dengan berbagai ukuran dapat ditemui di sini. Namun di belakang showroom, para perajin bekerja keras. Jelang perayaan Natal, pesanan datang berlimpah, terutama untuk ukir relief Perjamuan Kudus. Sejak bulan Oktober, perajin ukir ini menerima pesanan 70 bingkai ukir relief Perjamuan Kudus. Semuanya harus terkirim sebelum Hari Raya Natal. Belum lagi pesanan produk ukir rohani lainnya. Oktober sampai Desember ini, khusus Perjamuan Kudus ini yang relief seperti ini, itu ada pesanan 70 pieces-an. Kalau kita sekarang untuk yang luar negeri ke India, rata-rata ke India, terus kalau yang lokalan rata-rata ke Medan, Aceh, pokoknya daerah Sumatera, Kalimantan, sama Jawa, Jakarta itu terutama. Harga sesuai ukuran dan tingkat kerumitan. Relief Perjamuan Kudus dijual mulai 7 juta rupiah hingga 55 juta rupiah. Mimbar altar dijual dari harga 15 juta hingga 45 juta rupiah. Sementara patung salib Yesus dijual dari harga 1,5 juta rupiah hingga 65 juta rupiah. Bahan baku yang digunakan berkualitas, kayu jati dari perhutani. Tak heran, karya perajin Jepara dikenal hingga ke mancanegara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Ya, Val, ini memang nuansa-nuansa Natal semakin terasa ya menjelang terasa hari dong. Natal ya. Kamu seneng ya pastinya ya. Iya dong, aku merayakan Natal nih karena tahun ini. Tapi kamu kerja emangnya? Apa cuti? Enggak dong, aku pasti dapat libur. Aku minta libur sih sebenarnya. Iya, karena kan kamu harus merayakan Natal dengan keluarga ya. Iya, tadi unik banget tadi di Jepara emang banyak ukiran-ukiran Natal begitu ya. Nuansa Natal yang memang sampai kewalahan ya. Kewalahan nih, banyak ya pesanan begitu ya. Kamu mau juga nggak tuh kira-kira ukiran itu? Ya, nanti aku beliin buat kamu ya. Buat nanti dipajang di hari Natal ya, kenang-kenangan dari aku ya. Terus kamu juga harus hati-hati nanti kalau kamu mau cuti, karena tadi kan udah banyak yang mudik lebih awal tuh. Tiket udah pada habis loh nanti loh. Apalagi kalau harganya semakin naik mendekati hari H. Benar. Terutama bagi mereka yang ingin tahun baruan ya di kampung halamannya ya, itu yang mungkin kehabisan tiket nih, jangan sampai nih kehabisan tiket. Iya, jadi pemirsa kayaknya harus buru-buru hunting tiket lebih awal sepertinya ya. Kamu pulang kemana tahun ini, Val? Aku enggak, aku kerja aja. Kerja ya? Kamu kerja terus kayaknya Aku kerja terus aja deh. Karena kamu udah cuti, jadi aku yang kerja. Gitu, oke. Pemirsa, sementara itu sejalan dengan diterbitkannya peraturan presiden terbaru dengan kendaraan listrik, ini Indonesia dan Korea Selatan resmi menyepakati kerjasama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik seperti bus di Pulau Bali. Ya, nilai investasinya pun mencapai 8,8 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia dan Korea Selatan resmi menyepakati kerjasama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik seperti bus di Pulau Bali. Sebuah ekosistem baru bagi mobilitas kawasan wisata Pulau Bali.
Kesepakatan Memorandum of Understanding atau MOU ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Vivi Yulaswati, bersama Country Representative Global Green Growth Institute atau GGGI di Indonesia, sekaligus Deputi Regional Director for Northeast Asia, Jae Sung Lee. Melalui mitra pelaksanaan GGGI, proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali menilai investasi sebesar 8,8 juta dolar Amerika Serikat atau 137 miliar rupiah. Uji coba ini mencangkup feasibility study, pelaksanaan, finansial dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung, seperti stasiun pengisian daya untuk area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, serta Kelungkung. Kemitraan antar pemerintah ini menjadi bagian upaya Indonesia mendorong transisi energi menuju visi Indonesia Emas 2024. Sebagaimana diketahui, Indonesia bertekad memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 32% hingga 43% pada 2030 dan target net zero emission pada 2060. Komitmen bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam mewujudkan layanan publik berbasis energi bersih ini nantinya secara bertahap akan diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara pemirsa, siswa-siswi SMK Negeri di Jakarta ini berhasil mengubah sistem kendaraan mesin berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik yang ramah lingkungan. Ya, hasil karya pelajar SMK ini rampung dalam waktu 3 bulan dan resmi di-launching di SMK 26 Jakarta Timur. Dua unit mobil listrik siswa-siswi sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta di bawah bimbingan guru sekolah resmi diperkenalkan di halaman SMK Negeri 26 Jakarta. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta sukses merubah sistem kendaraan roda 4 dari mesin BBM menjadi tenaga listrik. Mulai dari perubahan badan dan di bagian kaki-kaki mobil hingga tenaga kelistrikan di bagian mesin dengan menggunakan daya 75 volt atau 10 kW yang mampu mencapai jarak tempuh 180 km. Proses pengecasan 8 jam ke depannya terus dikembangkan menggunakan fast charging guna mempercepat proses pengisian daya. Kita konversi kurang lebih ini 2 bulan ya. Iya. Nah, kita konversi itu mulai dari pembuatan bracket. Karena dari mesin konvensional itu tidak sama kan mungkin tata letaknya untuk menaruh motor listrik ini. Kesulitannya mungkin di bagian pembuatan bracket itu lama. Lalu untuk wiring motor itu kita sedikit kesulitan, namun bisa kita atasi. Konversi mesin kendaraan BBM ke listrik SMK di Jakarta ini mendapat dukungan dari perusahaan listrik negara PLN. Dari seiring perkembangan zaman, berubah dari menggunakan mobil konvensional berbahan bakar BBM beralih ke listrik ya, atau energi terbarukan. Nah, kami dalam bentuk memberikan support kepada dunia pendidikan, yaitu bagaimana supaya dunia pendidikan ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya knowledge, memigrasikan dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan berbasis listrik. Program konversi BBM ke listrik diharapkan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada siswa-siswi SMK demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan turut berpartisipasi mengurangi polusi udara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Valeri dan pemirsa, ini bersepeda menyusuri jalanan kota sepertinya sudah biasa ya. Dan tidak ada salahnya jika Anda mencoba sensasi bersepeda ke Gunung Bromo sambil menguji adrenalin Anda. Ya, Anda bisa merasakan sensasi bersepeda di musim hujan, menembus keindahan Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia ini.
Bersepeda menyusuri jalanan kota terlalu mainstream ya. Cara berbeda dilakukan sejumlah pesepeda ini. Mereka menguji adrenalin dengan bersepeda di musim hujan, menembus keindahan Gunung Bromo yang baru saja dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia. Siapa sangka di musim penghujan ini, Gunung Bromo menjadi favorit para pecinta olahraga bersepeda. Bersepeda melalui pintu jemplang setelah melewati desa terakhir Ngadas di timur Malang ini, pesepeda disuguhkan jalur ekstrim. Hujan membuat tekstur pasir Gunung Bromo menjadi padat, menantang para pesepeda untuk menikmati sensasi goes di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut dengan kadar oksigen yang tipis. Setelah melewati jalur ekstrim, pesepeda disuguhkan dengan hamparan sabana hijau yang sempat terbakar beberapa waktu lalu. Tantangan selanjutnya Anda akan diajak menyusuri jalur Widodaren, yakni jalan setapak selebar 1 meter menyusuri puncak bukit menembus kabut pegunungan. Khusus main sepeda nih, ya kan? Khusus buat Bromo nih. Waduh, enak Pak. Mantap lah. Wah, luar biasa nih Bromo ini, tirennya itu komplit ya. Jadi kita dapat view-nya yang sabananya luas. Mantap Bromo. Bakalan balik lagi nih saya. Tanjakannya luar biasa, tapi ngeflow-nya mantap. Wisata menikmati Bromo dengan cara berbeda ini kini menjadi tren wisatawan. Karena dulu kita awalnya dari tour and travel ya, semenjak COVID, terus kita beralih ke wisata bersepeda. Karena pada saat COVID itu kan orang hanya bisa bersepeda ya, jadi pada saat COVID itu kita menjadi booming. Nah, bagaimana pemirsa? Anda penasaran dan ingin mencoba sensasi bersepeda di Gunung Bromo? Anda bisa membawa sepeda kesayangan dari rumah atau memakai sepeda dan perlengkapan keamanan yang sudah disediakan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, pesona keindahan air terjun Tibumana yang ada di Kabupaten Bangli menjadi daya magnet tersendiri bagi wisatawan untuk dikunjungi. Ya, selain lokasinya yang mudah dijangkau, air terjun juga menawarkan keindahan alam yang masih asri khas pedesaan. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah pesona keindahan alam air terjun Tibumana yang berada di Banjarbangun Lemahkawa, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Pengunjung juga akan melintasi jembatan alami yang terbuat dari bambu. Tiba di lokasi air terjun dengan ketinggian 20 meter ini membuat mata pengunjung kembali dimanjakan oleh bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palungan sungai berwarna biru, menjadikan para pengunjung akan jadi lebih betah berlama-lama menikmati pesona alam yang menenangkan ini. Wisata ini dengan sabta pesona, 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan. Nah, di tempat ini bukan hanya pengunjung domestik saja yang sering datang ke tempat ini. Pengunjung wisatawan mancanegara sering berkunjung juga. Dengan harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk wisatawan asing dipatok dengan harga Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya Rp15.000 per orang. Murah bukan? Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradarma, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar buah melon, ini Anda bisa mencoba wisata yang satu ini. Ya, Anda bisa memetik melon segar langsung dari pohonnya di area Greenhouse Melon Hidroponik di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Inilah Greenhouse Melon milik Agus Malik di Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pohon melon yang bibitnya berasal dari Thailand ini tumbuh lebat dengan buah menggiurkan.
Kebun melon ini pun dibuka bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi memetik langsung buah melon ini. Melon-melon yang siap panen sudah diberi tanda dan tinggal dipilih para pengunjung. Agus yang tadinya seorang akuntan ini belajar membudidayakan melon premium secara otodidak dengan metode hidroponik NFT tanpa menggunakan tanah dan hanya air. Masa panen melon ini pun tergolong cepat. Melon yang dihasilkan memiliki rasa manis, crunchy dengan kandungan rendah pestisida. Budidayanya menggunakan air full, tanpa menggunakan tanah. Makanya tidak mencemari lingkungan di sini gitu loh. Antusias dari konsumen sendiri nggak? Oh, sangat antusias. Karena apa? Di Probolinggo ini pertama kali berdiri greenhouse dan melon premium. Rasanya manis beneran. Iya, langsung petik. Langsung petik, langsung bisa sudah siap makan. Tinggal bawa pulang. Melon hidroponik milik Agus ini per kilonya dibanderol seharga Rp35.000. Dan setiap hari Agus mengaku mendapatkan penghasilan sekitar Rp500.000. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Waduh, enak banget tuh buah melonnya ya, Val ya, seger gitu loh. Seger banget ya, kayaknya di Jakarta belum pernah lihat ya melon seseger itu ya, Vin ya. Iya, tadi kalau kita lihat di berita sebelumnya itu ada dari Bromo, tempat wisata, dari Bangli juga air terjun. Lengkap banget tadi ada buah melon, kayak melengkapi nih. Ini melengkapi, ini bisa jadi referensi buat nanti kita libur panjang Natal dan Tahun Baru. Betul. Ya. Dari melon, aku tanya kamu nih, kamu suka seafood nggak kira-kira? Aku suka banget makan seafood, kok tahu sih? Cocok banget nih bagi pemirsa juga di rumah yang pecinta seafood, tapi bingung untuk mencari tempat makan seafood yang lezat, porsinya banyak dan juga ramah di kantong nih. Ya, ini ada sebuah warung seafood di Bekasi, Jawa Barat yang menyediakan berbagai pilihan menu hidangan laut lezat tanpa harus merogoh kocek dalam. Berada di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, warung seafood ini menyajikan aneka hidangan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Aneka makanan laut dapat dipilih dengan berbagai saus yang memanjakan lidah Anda. Nah, salah satunya menu andalannya adalah seafood tumpah saus muara. Pertama, untuk menghilangkan bau amis, beberapa ikan laut segar ini dikukus dengan rempah-rempah. Selanjutnya, seafood yang sudah matang dicampur dengan saus spesial muara yang siap menggoyang lidah. Seafood diaduk hingga sausnya merata dan meresap. Yeay, makanan sudah datang nih. Sesuai nama warungnya, seafood disajikan tumpah di atas meja tanpa wadah. Ada 7 jenis kerang, kepiting, cumi, gurita, udang disajikan dalam seafood tumpah ini. Kalau soal pedas, kita bisa memilih nih levelnya sesuai dengan kemampuan lidah. Untuk hidangan ini, tersedia menu paket loh untuk dimakan beramai-ramai, mulai dari 3 orang hingga 8 orang. Seafood tumpah saus muara, kematangannya tuh pas, empuk gitu, masih juicy, seger gitu seafoodnya. Iya, menurut aku sih ramah banget ya di kantong. Kayak makanannya juga enak, dari segi pedasnya juga pas. Ya, rekomen banget deh. Di sini pengunjung bisa mencoba aneka seafood lainnya seperti ikan bakar beragam sambal dan bagar kerang, rendang kerang khas Bengkulu. Setiap harinya, warung seafood ini bisa menghabiskan 30 kg ikan laut. Nggak pakai saus sambal yang dibungkus, karena memang sausnya kami buat dari saus tomat dan cabainya memang kami ungkep dulu. Baru kami blender sama kami oseng. Dan ada juga menu khasnya Bengkulu, yaitu bagar kerang hijau yang saya oseng dan memang pakai bumbu-bumbu Bengkulu semua. Nah, untuk harga paket seafood tumpah, Anda bisa merogoh kocek mulai dari Rp99.000 untuk bertiga dan Rp299.000 untuk berdelapan. Nah,
dagingnya ini tuh lembut, terus juicy banget. Nah, porsinya banyak ini nih cocok banget ya bagi keluarga untuk teman-teman menikmati kuliner ini. Soal harga, ramah di kantong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Makan lagi. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan pemirsa, semoga awal pagi ini dapat menjadi semangat bagi Anda dan saksikan terus kami di Sindo Pagi setiap hari pada pukul 6 pagi. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.